Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, pada malam hari ini kita akan memasuki bab ke-152, bab 153 dan bab 154. Bab 152, bab 153 dan bab 154. Yang dimana bab-bab ini berkaitan dengan adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh seseorang terkait jenazah atau terkait orang yang meninggal dunia. Sebagaimana kita ketahui jamaah, bahwasannya manusia sepanjang apapun umurnya, dia pasti akan mencapai sebuah titik kepastian, yaitu apa? Kematian. Dan kematian ini ibarat pintu yang semua orang akan melewatinya. Ibarat gelas yang semua orang akan minum melalui gelas tersebut. Orang mukmin yakin akan adanya kematian. Orang kafir pun yakin akan adanya kematian. Apa yang membedakan? Yang membedakan orang mukmin ketika tahu bahwasannya dia akan meninggal dunia, dia yakin bahwasannya setelah kehidupan dunia yang fana ini ada kehidupan yang hakiki. Ada masa-masa seseorang harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia perbuat dan setiap apa yang dia ucapkan. Seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang mendapatkan taufik adalah seorang mukmin yang senantiasa mengingat mati. Dengan ia pandai mengingat mati, dia akan semakin baik dalam persiapan. Dia akan sering bertaubat dan dia tidak terlalu panjang angannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian
yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian. Apakah cukup hanya mati tok? Tidak. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, kepada Zat yang mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang zahir. Jadi seseorang jamaah dia mulai dari kematian kemanapun, kematian pasti akan mendatanginya. Kalau seandainya seorang besok ditakdirkan dia akan meninggal di Surabaya, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia punya hajat untuk malam ini pergi ke Surabaya. Kalau seorang Allah Ta'ala takdirkan besok meninggal di Jakarta, Allah Ta'ala akan takdirkan dia malam ini pergi ke Jakarta. Makanya suatu hari jamaah, Sulaiman alaihissalam sedang bersama muridnya. Ketika ia bersama muridnya, datanglah tamu. Yang dimana tamu ini tatapannya sangat tajam kepada muridnya Nabi Sulaiman. Yang menyebabkan muridnya Nabi Sulaiman ketakutan. Ini tamu dari pertama kali masuk sampai pulang tatapannya apa? Tajam. Ada apa ini? Kok enggak seperti biasanya? Setelah tamu ini pergi, Nabi Sulaiman, muridnya bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, tadi itu siapa?" Apa kata Nabi Sulaiman? Malakul maut. Tadi yang datang adalah apa? Siapa? Malaikat pencabut nyawa. Sudah datangnya tatapannya tajam, ternyata siapa? Malaikat pencabut nyawa. Semakin takut dia. Ketika dia mendengar kabar bahwasannya yang datang adalah malaikat pencabut nyawa, maka murid ini pun dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Dia lari dari kejaran malaikat pencabut nyawa. Dia pergi ke tempat yang sangat jauh. Besoknya tamu ini kembali datang. Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai malaikat maut, kenapa engkau menatap muridku dengan tatapan yang sangat tajam?" Kata malaikat maut, "Saya heran. Padahal Allah Ta'ala perintahkan saya besok untuk mencabut nyawa dia di tempat yang sangat jauh." Di tempat mana? Anggaplah A. Di tempat A sangat jauh. Nah kok kemarin saya lihat dia masih di sini. Padahal nanti saya disuruh nyabut di tempat yang sangat jauh. Dia lari dari kematian. Sejatinya dia lari menuju kematian. Maka seorang mukmin hendaknya dia senantiasa muhasabah. Apa yang telah dia siapkan untuk kehidupan setelah kematian. Dan ini perintah Al-Quran. Dan sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan coba perhatikan masing-masing di antara kita, yang masih muda, yang sudah tua, perhatikan apa yang sudah ia persiapkan untuk kehidupan esok. Kehidupan esok maksudnya apa jemaah? Rabu. Kehidupan akhirat. Apa yang sudah ia siapkan? Gimana bekal sholatnya? Gimana tauhidnya? Gimana takwanya? Sehingga setelah diperintahkan kita muhasabah, sebelumnya perintah untuk apa? Bertakwa. Karena memang tidak ada bekal yang lebih baik melebihi apa? Takwa. Seorang penyair mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Senantiasa berbekalah kalian dengan ketakwaan, karena kalian tidak tahu kalau sudah datang malam, tidak ada yang tahu besok masih hidup. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Karena mati itu satu, tapi sebabnya banyak. Bukan hanya karena apa? Sakit. Wa kam min alilin asya hinan minad dahri. Betapa banyak orang yang sakit masih hidup bertahun-tahun. Wa kam min sabiyin yurtaja tulu umrihi. Betapa banyak anak kecil, anak bayi yang diharapkan umurnya panjang.
wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sudah disiapkan, sedangkan bayi itu tidak tahu. Oleh karena itu jamaah, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, innal mu'min yusbihu hazinan wa yumsi hazinan. Seorang mukmin itu pagi harinya dia merasa sedih, di sore hari pun merasa sedih. Paginya sedih, sorenya sedih. Wala yasa'uhu ghairu dzalik. Dan dia tidak bisa lepas dari itu. Tidak bisa dia lepas dari kesedihan, baik di pagi maupun di sore hari. Li'annahu baina makhafatain. Karena dia berada di antara dua yang menakutkan. Dia berada di antara dua perkara yang menakutkan. Apa dua perkara yang menakutkan tersebut? Baina dzanbin qad madha la yadri ma Allahu yasna'u bi. Ketakutan pertama yang menghantui dia, dosa yang pernah dia perbuat. Apa yang akan Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala akan memperlakukan hamba tersebut. Dosa yang pernah kita perbuat, tidak ada yang tahu Allah sudah ngampuni atau belum. Ini satu hal pertama yang menjadikan seorang hendaknya sedih, baik dia pagi maupun sore hari. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma yusibuhu fihi minal mahalik. Dan ketakutan kedua yang menghantui seorang mukmin adalah ajal yang masih tersisa. Kapan datangnya dia tidak tahu. Jadi pagi hari dia mikir, dosa saya sudah diampuni atau belum? Ini kira-kira jatah kontrak kita di dunia masih berapa hari lagi? Sore hari dia pun berpikir demikian. Jadi seorang mukmin seperti itu jamaah. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuahnya mengatakan, aktsiru dzikra hadimil ladzah. Banyak-banyaklah ingat apa? Mati. Ingat penghancur segala kelezatan. Di antara bentuk kesempurnaan Islam jamaah adalah membahas tentang adab-adab yang perlu diperhatikan ketika kita mendapati orang yang hendak meninggal dunia atau setelah meninggal dunia. Sekarang kita masuki bab 152. Di dalam bab 152, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala belum membawakan judul apa yang diucapkan di sisi mayit dan apa yang diucapkan oleh orang yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi di sini ada berapa pembahasan? Dua. Yang pertama, apa yang diucapkan di sisi mayit. Berarti ini umum, baik dari pihak keluarganya atau bukan. Yang penting di saat itu dia berada di sisi mayit. Yang kedua, apa yang diucapkan oleh orang yang ditinggalkan oleh mayit. Berarti ini siapa? Keluarganya. Jadi yang hadir di saat sakaratul maut apa yang diucapkan, dan keluarganya apa yang diucapkan. Di sini yang saya sebutkan adalah apa yang diucapkan oleh keluarganya. Nanti saya akan sebutkan yang diucapkan oleh orang yang berada di sekitarnya. Wa anha, darinya, maksudnya adalah dari Ummu Safiyah. Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Ummu Salamah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ma min 'abdin tusibuhu musibatun. Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah. Fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni, ya Allah berikanlah pahala karena musibah ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha,
dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya. Jadi seorang mukmin ketika dia dapat musibah, ditinggal orang yang ia cintai, doanya bagaimana jamaah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Apa keutamaannya? Keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ajarahullahu taala fi musibati. Melainkan Allah akan nyadang terputus jamaah. Melainkan Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepadanya, wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah akan menukar baginya dengan yang lebih baik. Jadi yang terputus adalah yang tidak ada di sini, melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya. Melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya. Hadis ini jamaah, hadis dari Ummu Salamah, yang dimana Ummu Salamah ini suaminya siapa jamaah? Abu Salamah. Dia Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia. Dan Abu Salamah ini adalah suami yang luar biasa. Suami yang sangat berkesan bagi Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah mendengar hadis ini, dan dia yakin bahwasanya kalau dia baca doa ini pasti akan diapakan? Diganti. Tapi sempat terbesit di hatinya, apakah ada yang lebih baik dari siapa? Abu Salamah. Kalau kita bagaimana jamaah? Ana pernah dengar seorang ustadz ditanya seperti ini jamaah. Dia bilang, Ustadz, orang kan kalau meninggal dunia, istri kan kalau meninggal dunia, suami kan kalau meninggal dunia, maksudnya istri nanti dia akan di surga bersama dengan suami yang paling apa? Terakhir. Kan ada hadisnya Ustaz. Istri itu akan bersama dengan suami yang paling terakhir Ustaz. Saya janda Ustaz. Saya sebenarnya nggak mau nikah. Tapi saya nggak mau ketemu lagi dengan siapa? Suami saya sudah meninggal dunia. Karena mungkin saking apa ya jamaah. Padahal kalaupun nanti keduanya masuk surga, suaminya berubah enggak? Berubah, pasti berubah. Berbeda dengan Ummu Salamah jamaah. Ummu Salamah luar biasa. Dia merasa terbesit di hatinya, tidak ada yang lebih baik dari siapa? Abu Salamah. Tapi dia yakin bahwasannya janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Sehingga ketika dia berdoa dengan doa ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Diganti sama Allah Azza wa Jalla. Apa gantinya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira doa ini khusus buat yang ditinggal, orang yang dicintai, atau secara umum? Secara umum. Kapan ditimpa musibah, dia berdoa dengan doa ini, pasti akan Allah apa? Ganti. Contohnya, keluar masjid, motornya hilang, jangan motor berat jangan. Sandal aja Pak ya. Sandalnya hilang, sandalnya swallow. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Diganti enggak? Diganti. Jadi apa jemaah? Kartu. Semuanya. Bisnis rugi, doa dengan doa ini. Kehilangan ini dan itu, doa dengan doa ini. Pasti Allah Ta'ala akan ganti. Ini doa pertama yang dibaca ketika ada yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang kedua yang dibaca adalah, dan ini berat jamaah, mengucapkan alhamdulillah. Bisa enggak jamaah? Ditinggal orang yang dicintai malah bilangnya apa? Alhamdulillah. Tapi jangan keras-keras jamaah. Kalau keras-keras repot nanti. Mungkin pas nggak ada orang, dia menguatkan hatinya untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini berat.
Tapi ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada keutamaannya. Disebut dalam sebuah hadis dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allah taala li malaikatihi." Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah taala berfirman kepada para malaikatnya, "Qabattum walada abdi." Engkau telah mencabut nyawa anak hambaku. Fayaquluna na'am. Para mereka menjawab iya. Fayaqul qabattum samrata fuadi. Engkau telah mencabut nyawa buah hatinya. Fayaquluna na'am. Malaikat menjawab iya. Fayaqul famada qala abdi. Jadi Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat apa yang diucapkan oleh hambaku. Jadi ketika anaknya meninggal dunia, apa yang pertama kali keluar dari lisannya? Fayaquluna hamidaka wastarja'a. Dia hamid, memujimu, dan istirja. Apa istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika dia dapat musibah, dia mengucapkan dua. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang berat yang mana jemaah? Alhamdulillah. Fayaqulullahu ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Ubnu li abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Dan beri nama rumah tersebut dengan rumah pujian. Jadi di samping ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia juga mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sekarang kita kembali ke yang pertama. Lalu apa yang diucapkan oleh orang yang berada di sekitarnya? Jadi contohnya kita menghadiri orang yang meninggal dunia, maka yang hendaknya diucapkan adalah kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Kalau jenengan pengen lengkap, maka bisa meniru doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Salamah. Jadi ketika Abu Salamah meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup kedua matanya dan beliau bersabda, Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh ini kalau seandainya dicabut maka akan diikuti apa? Pandangan mata. Dari kaki dicabut keluar dari mulut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Maka kalau orang meninggal dunia biasanya matanya apa? Terbelalak, maka ditutup biar tidak terbelalak. Faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Nabi SAW ketika Abu Salamah meninggal dunia, keluarganya nangis, Nabi mengingatkan, jangan kalian berdoa kecuali kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena saat ini adalah saat mustajab. Karena saat ini adalah saat di mana para malaikat mengaminkan ucapan kalian. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, jangan berdoa kecuali yang baik. Jangan ucapkan kecuali yang baik. Jangan sampai seorang wanita barangkali ketika ditinggal oleh suaminya dia berteriak dan mengatakan, ini kalau bapak mati anak-anak makannya apa? Anak-anak nggak bisa sekolah. Ya nanti nggak bisa sekolah beneran jamaah. Karena apa yang diucapkan akan diapakan? Diamini sama para malaikat. Jadi ketika kondisi seperti itu jamaah, kata Nabi, jangan doa kecuali kebaikan. Dan Nabi kemudian berikan contoh. Bagaimana doa kebaikan? Allahumma gfir li Abi Salamah. Ya Allah, maafkanlah, ampunilah Abu Salamah. Tapi kalau tetangga jenengan namanya bukan Abu Salamah, bacanya jangan Allahumma gfir li Abi Salamah. Ganti jangan Allahumma gfir li fulan. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Tinggikan derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan kalau surga itu apa? Bertingkat-tingkat. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya Allah, gantilah ia bagi keluarganya yang ditinggalkan. Gantilah ia bagi keluarganya yang ditinggalkan.
Artinya biar keluarganya mendapatkan ganti lebih baik. Ya, ganti mungkin yang mencarikan nafkah dan seterusnya. Karena ayat itu hanya apa? Hanya sebelah. Orang meninggal dunia, anak yatim meninggal dunia. Kalau secara logika jemaah, kalau rezeki itu di tangan ayah, pastinya anak yatim itu nggak bisa apa? Nggak bisa makan. Tapi ternyata rezeki orang tua itu hanya apa? Hanya perantara. Ketika perantara A sudah tidak bisa mencari rezeki, sudah meninggal dunia, masih ada perantara B. Akan ada yang memberikan rezeki kepadanya, Allah Ta'ala akan pasti memberikan rezeki kepadanya melalui jalan yang lain. Mari kita doakan, wakhlufhu fi aqibihi fil ghafirin. Ya Allah, berikanlah ganti kepada keluarganya yang baik. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampunilah kami dan ampunilah dia wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu bi qabrihi. Lapangkanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya untuk kuburannya. Ini menunjukkan bahwasannya kuburan itu apa? Bisa sempit, bisa gelap. Makanya kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar mayat ini diberikan kuburan yang lapang dan diberikan cahaya di dalam kuburan. Ini doa orang yang di sekitarnya. Kemudian doa orang apa yang diucapkan oleh orang yang bertakziah. Jadi kadang itu bingung jamaah, takziah itu apa yang kita ucapkan? Apa yang diucapkan? Yang kita ucapkan adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Usama ibn Zaid. Kata Usama ibn Zaid, arsalat ihda banatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan fil mauti faqala lirrasul. Jadi kata Usama bin Zaid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dengar kabar bahwasannya ada seorang anak meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan kepada Rasul ini, Rasulnya utusan yang apa? Yang mengabarkan bahwasannya ada anak yang meninggal dunia. Apa kata Nabi? Irji ilaiha, kembalilah kamu kepadanya, fa'akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhada wa lahu ma aqqa. Ini ucapannya jamaah. Inna lillahi ma akhada wa lahu ma aqqa wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Panjang jamaah. Inna lillahi ma aqqa, inna lillahi ma akhada wa lahu ma aqqa. Bagi Allah apa yang Allah ambil dan apa yang Allah Ta'ala berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu telah ditentukan ajalnya. Fal tasbir wal tahtasib, bersabar dan berharaplah pahala. Jadi mudahnya apa jemaah? Suruh sabar dan disuruh berharap pahala. Kalau Arabnya tadi, innalillahi ma akhadha wa lahu ma aqta wa kullu syai'in bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Kita ulangi jemaah. Orang yang di sekitarnya, apa yang diucapkan? Yang di sekitarnya, ya benar terus. Ini bukan barlen ini jemaah. Kalau barlen kan bubar, lalek. Kalau ini durung bubar, lalek. Yang di sekitarnya bacanya apa? Innalillahi. Itu keluarganya Pak. Yang di sekitarnya nggak ada di sini tadi. Nggak ada di makalah, nggak ada. Apa tadi? Mohon ampun. Doa Nabi untuk siapa? Abu Salamah. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin, sampai akhirnya. Keluarganya ada 3 berarti keluarganya. Yang pertama apa? Alhamdulillah, masya Allah. Yang kedua, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus saya ingat jamaah, alhamdulillah, jangan apa? Jangan keras-keras. Yang ketiga, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minna. Dan yakin pasti Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik. Terus yang takziah, apa yang diucapkan? Intinya apa?
agar bersabar dan agar berharap pahala. Sekarang kita masuki bab 153. Pada bab 153, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan judul bolehnya menangisi orang mati tanpa meratap. Jadi boleh menangis namun tanpa meratap, tanpa suara keras dalam tangisannya. Jadi nggak boleh meratap dan nggak boleh histeris. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat anaknya yaitu Ibrahim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui putranya yang bernama Ibrahim, dan ia sedang menghadapi sakaratul maut. Dan Ibrahim di saat itu sedang sakaratul maut. Perhatikan jamaah, kalau kita melihat kehidupan Nabi Muhammad, ujiannya sama kita beratan mana? Beratan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, semua putra dan putrinya meninggal sebelum Nabi Muhammad kecuali berapa? Satu, Fatimah toh. Jadi ditinggal putra putrinya meninggal dunia, cuma satu yang meninggal setelah Nabi Muhammad, yaitu Fatimah. Jadi bukan ditinggal satu dua, tapi berapa? Berapa anak Nabi? Apa khilaf ini jamaah? Saya juga lupa jadinya jamaah. Berapa? Ibrahim, terus Qasim, terus Ummu Kulsum, Ruqayyah, terus Fatimah, Zainab juga ya? Yes. Anak lupa. Zainab ada? Ada Pak ya? Iya. Jadi ditinggal 5, yang meninggal setelah Nabi cuma satu. Siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Belum lagi ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau pertama kali diangkat menjadi rasul. Ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi dikatakan apa? Penyihir, dikatakan orang gila. Jadi bukan lagi dikatakan gila jamaah. Innaka lamajnun. Sesungguhnya engkau lamajnun, benar-benar orang gila. Jadi bukan gila sembarangan, tapi apa? Apa gila yang parah itu apa jamaah? Gak ada di antara kita yang mungkin dibilang apa? Gila banget ya, ujian ekonomi. Beliau sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilalun. Berlalu hilal 3 kali dalam 2 bulan. Di rumah Nabi Muhammad kompornya nggak pernah apa? Nyala. Masya Allah. Kalau zaman sekarang nggak nyala, gimana jamaah? Ya, beli mateng kan barangkali. Ini 2 bulan kompornya nggak nyala jamaah. Makanya cuma apa? Kurma sama air putih. Beberapa kali mau dibunuh dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya ujian yang paling berat adalah ujian yang menimpa para nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyadun nasi balaan al-anbiya." Yang paling berat ujiannya adalah ujian yang menimpa para nabi. Tsumma sholihun, kemudian orang-orang saleh. Berarti jadi orang saleh itu ujiannya berat ya Mak ya. Ya udahlah, jangan jadi orang soleh aja. Ya sama aja. Bedanya orang soleh, dia dapat ujian, dia tahu bersikap bagaimana ketika mendapat ujian. Tapi kalau orang yang nggak soleh, apalagi orang kafir, dia dapat ujian malah makin jauh dari Allah. Jadi sudah jatuh ketiban tangga. Kita lanjutkan. Maka kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melelehkan air mata. Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, Tuhan pun menangis ya Rasulullah, engkau juga menangis ya Rasulullah. Lalu bersabda, hai Ibnu Auf, hai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya air mata ini adalah sebagai tanda kasih sayang. Selanjutnya air mata pertama itu diikuti air mata kedua dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya menangis itu boleh tidak? Boleh. Kenapa boleh? Tadi ini dalil yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putranya meninggal dunia, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam nangis.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika Sa'ad ibn Ubadah meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menangis. Disebutkan falamma, ketika datang kabar bahwasannya Sa'ad ibn Ubadah meninggal dunia, baka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau. Ketika manusia mengetahui bahwasannya Rasulullah SAW menangis dengan meninggalnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, maka manusia pun ikut menangis. Faqala, Nabi bersabda, ala tasma'un, dengarkanlah, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain, Allah Ta'ala tidak mengadab karena tetesan air mata, wala bihuznil qalb, tidak pula dengan sedihnya hati, walakin yu'adzibu bihada aw yarhamu wa asyara ila lisanihi. Akan tapi Allah Ta'ala itu mengadab karena sebab ini. Sebab apa? Lisan. Yaitu ketika dia menangis namun dia tidak bisa menjaga apa? Lisan. Jadi nangis boleh. Ketika wafatnya putranya Ibrahim, Nabi SAW menangis. Ketika wafatnya siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau juga menangis. Ketika wafatnya cucunya, ketika cucunya meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga nangis. Ini semua menunjukkan bahwasannya nangis ketika ditinggal orang yang dicintai itu dibolehkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal aina tadma wal qalba yahzan. Sesungguhnya mata pun dapat mengalirkan air mata. Wal qalba yahzan, dan hati pun dapat berduka. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak mengucapkan melainkan apa yang dapat memberikan keridhaan kepada Tuhan kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sesungguhnya kita ini dengan berpisah denganmu itu, wahai Ibrahim, sesungguhnya bersedih hati. Jadi ini menunjukkan bahwasannya nangis itu tidak boleh. Nangis itu boleh, asalkan tetap jaga apa? Lisan. Jangan sampai lisan ini mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan seseorang tidak ridho dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Silakan nangis, tapi usahakan lisan ini tidak mengucapkan hal-hal yang mengarah kepada tidak ridho dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ustaz, ada hadis yang berbunyi, innal mayyit yu'adzabu bibukai ahli. Sesungguhnya mayit itu akan diazab karena tangisan siapa? Keluarganya. Bagaimana jemaah? Jadi kalau tadi kita sebutkan Nabi nangis beberapa kali, dan Nabi mengatakan Allah itu tidak mengadab karena apa? Tangisan. Tapi ada hadis yang mengatakan bahwasannya seseorang itu akan diazab ketika keluarganya apa? Menangis. Apa maksudnya jemaah? Monggo Pak, maksudnya apa? Menangis bagaimana? Mana Pak? Jawab, salah enggak Pak? Niyaha. Nah, yang niyaha kan keluarganya Pak, mayitnya enggak niyaha. Ya. Kata para ulama, maksud dari sesungguhnya mayit itu diadab di kuburnya bimaniha alaihi terhadap niyahah keluarganya adalah tadi betul. Ketika tangisan itu tangisan apa? Niyahah. Nanti kita sebutkan apa itu niyahah. Kemudian ketika mayit itu, kata Syekh Albani, ketika dia hidup dia tidak berwasiat kepada keluarganya. Dia tidak mengatakan, saya ingatkan kalian kalau saya meninggal dunia tolong jangan apa? Niyah. Jadi kalau orangnya ini tidak berwasiat yang menunjukkan dia ridho kalau dia meninggal dunia keluarganya niyah, maka yang seperti ditakutkan mayat juga ditambah azabnya atau diadab karena niyah siapa? Keluarganya. Jadi tadi yang pertama, tangisan di sini adalah tangisan yang apa? Niyah.
Yang kedua, kalau seandainya mayatnya apa? Ridho. Terbukti dengan ketika dia sebelum meninggal dunia dia tidak berwasiat. Dan ini jamaah termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis, an-naihatu idza lam tatub, wanita peratap jikalau tidak bertobat. Kenapa yang disebutkan wanita jamaah? Kenapa disebutkan wanita? Karena biasanya yang nangis wanita. Kalau laki-laki? Iya. An-naihatu idza lam tatub, wanita yang meratap jikalau ia tidak bertobat qabla mautiha, sebelum ia meninggal dunia. Disuruh tobat, berarti menunjukkan kalau dosanya dosa apa? Besar. Tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbal. Kelak dia akan dibangkitkan dengan mengenakan baju yang panjang min qatiran, yang dimana baju ini dari aspal. Jadi kita kecipratan aspal aja apa? Panas. Ini bajunya dari aspal. Wadir'un min jarab, dan baju besi yang berkarat. Makanya menunjukkan bahwasannya niyah itu termasuk dosa besar. Jadi nangis boleh, yang tidak boleh adalah niyah. Di sini Nabi SAW mengatakan, wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami dengan berpisah dengan wahai Ibrahim sedih. Jadi Nabi SAW di sini seakan-akan beliau apa? Mengeluh. Berarti mengeluh boleh enggak? Boleh enggak mengeluh? Boleh. Kalau mengeluhnya kepada Allah. Dan ini dilakukan oleh para nabi. Nabi siapa? Bapaknya Nabi Yusuf? Yakub ya. Nabi Yakub, apa doanya? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kemudian Umar bin Khattab, Ayub sebelumnya, Ayub alaihissalam, ketika dia sudah lama sakit, disuruh sama istrinya untuk berdoa. Wahai Ayub, berdoalah. Kamu sudah lama sakit. Apa Nabi Ayub? Kalau nggak salah redaksinya, saya sudah sehat 70 tahun. Nanti saya mau doa kalau sudah sakitnya berapa? 70 tahun. Luar biasa jangan. Kemudian kenapa Nabi Ayub Pak sebelum 70 tahun Nabi Ayub berdoa? Kenapa jangan? Padahal awalnya Nabi Ayub mengatakan nanti saya mau berdoa setelah berapa? 70 tahun. Tapi faktanya sebelum 70 tahun Nabi Ayub berdoa. Kenapa? Kerepotan? Ya mungkin diantaranya itu Pak. Namun karena tersebar isu bahwasanya Nabi Ayub itu terkena ujian karena apa? Dosa-dosanya. Sehingga Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Apa doanya? Inni masanyat dur wa anta arhamur rahimin. Sehingga Allah Ta'ala sembuhkan. Nabi Ayub mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW juga pernah mengeluh, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan lemahnya kekuatanku. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau membaca firman Allah, qala innama ashku bathi wa husni ilallah, Umar bin Khattab beliau juga menangis dan seterusnya. Jadi ngeluh yang pertama boleh ketika dia mengeluhnya kepada Allah. Yang kedua, ketika dia mengeluh kepada manusia dalam rangka apa? Mencari solusi. Jadi mengeluh itu boleh, satu kepada Allah, dua boleh kepada manusia kalau mencari apa? Solusi. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah jamaah, yang kita lakukan dua. Satu, musyawarah bercerita kepada manusia, minta pendapat. Yang kedua apa? Istikharah. Jadi ada musyawarah, ada istikharah. Mana duluan jamaah? Musyawarah dulu atau istikharah dulu? Ada yang mengatakan istikharah dulu, dan mengatakan musyawarah. Ini dua-duanya kita lakukan. Berikan apa ya? Moga Pak azan dulu.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan jemaah. Bab 154. Menjaga rahasia sesuatu yang tidak baik dari seorang mayit. Menjaga rahasia sesuatu yang tidak baik dari seorang mayit. Luar biasa jemaah Islam itu jemaah. Bukan hanya manusia ketika ia masih hidup. Ketika sudah meninggal dunia saja kita disuruh menjaga aibnya, apalagi masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi perbuatan dia menutupi aib seorang muslim,
maka balasannya 2 kali lipat. Di dunia aibnya ditutupi, di akhirat aibnya juga ditutupi. Luar biasa. Aib kita banyak jemaah. Aib kita sangat banyak. Pengen tahu bagaimana aib kita tidak tersebar di dunia? Caranya jangan menyebar aibnya orang lain. Jadi kalau seandainya kita tahu aibnya si A, tahu aibnya si B, itu amanah. Bagaimana sampai meninggal dunia kita berusaha menjaga lisan biar tidak apa? Mengumbar aib tersebut. Balasan luar biasa. Aib kita yang kita sadar dosa kita banyak, aib kita banyak, Allah Ta'ala akan tutupi. Tidak ada yang tahu. Kalaupun ada orang-orang yang berusaha menyebarkan aib kita, Allah Ta'ala akan padamkan api tersebut. Di dunia orang yang menutupi aib seorang mukmin, Allah Ta'ala akan tutupi aibnya. Sebaliknya, orang yang suka cerita aib orang lain, maka Allah Ta'ala akan bongkar apanya? Aibnya. Walaupun dia bersembunyi di rumah, kata Nabi. Jadi walaupun dia berusaha menutupi aibnya, tapi kalau dia suka membuka aib orang lain, Allah Ta'ala akan bongkar aibnya. Orang yang menutupi aib saudaranya di dunia dia akan ditutupi aibnya, di akhirat juga akan ditutupi aibnya. Apa maksud aibnya ditutupi di akhirat? Diampuni. Di dunia ditutupi aibnya, di akhirat dia apa kan? Dia luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan didatangkan kelak di hari kiamat seseorang yang ketika ditampakkan kepadanya dosa-dosanya, dia mengira bahwasanya dia akan binasa. Kemudian Allah Ta'ala berbicara secara sembunyi-sembunyi dengan dia. Artinya nggak ada yang lain mengetahui. Allah tutupi aibnya, disebutkan ini aibmu, ini aibmu, ini aibmu, banyak sekali ternyata. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa inni satartuha laka fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Sesungguhnya saya di dunia menutupi aibmu dan sekarang saya mengampuninya untukmu. Masya Allah jemaah. Apa amalannya? Tidak membongkar aib orang lain. Walaupun mungkin, maaf, seorang suami istri yang ternyata qadarullah hubungan rumah tangganya harus kandas di tengah jalan. Tetap dia berusaha untuk menjaga apa? Aib mantan pasangannya. Bahkan bukan hanya menjaga aib, tapi tetap harus mengingat-ingat apa? Jasanya. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan jasa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Ini menutupi aib orang yang masih hidup. Itu saja berpahala. Atau menutupi aib orang yang masih hidup berpahala, dan ternyata menutupi aib orang yang sudah meninggal dunia juga berpahala. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Abi Rafi Aslam maula Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Rafi, namanya Aslam, maula Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba sahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Abu Rafi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man wassala mayyitan, barang siapa yang memandikan seorang mayit, fakatama alaihi, lalu ia merahasiakan keburukannya, ghafarallahu lahu arba'ina marrah, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya 40 kali. Jadi siapa yang memandikan mayit kemudian dia menutupi aibnya, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya 40 kali. Hadis ini jamaah menunjukkan akan betapa besarnya keutamaan orang yang memandikan jenazah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Menutupi aib. Makanya heran jamaah. Padahal kan kalau ada orang meninggal, biasanya kan dibuat tempat khusus untuk memandikan. Kemudian kanan kirinya diapain? Ditutup. Ditutup kan gunanya biar apa? Biar kelihatan. Tapi anehnya sudah ditutup banyak yang
Lihat ya, sama aja jadinya. Padahal gunanya ditutup itu agar orang-orang nggak pada lihat, khusus orang yang memandikan yang tahu. Kata para ulama, mereka mengatakan dari hadis ini menunjukkan perintah untuk tidak melihat jenazah yang sedang dimandikan. Tidak boleh jamaah. Hadis ini Rasulullah SAW mengatakan akan diampuni 40 kali. 40 kali. Para ulama, banyak ulama yang menilai hasan hadis ini. Apa maksud dari 40 kali? Riwayat Tabrani mengatakan 40 dosa besar. Jadi lebih bagus mana? Lebih mantap mana cuma 40 kali atau 40 dosa besar? 40 dosa besar. Kalau 40 kali bisa jadi dosa kecil. Tapi kalau 40 dosa besar berarti dosa besar. Tapi riwayat 40 dosa besar ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani. Tapi ada ulama seperti Ibnu Hajar yang menilai hasan. Tapi Syekh Albani menilai dhaif. Tapi kalau 40 kali ini ulama banyak yang menilainya apa? Hasan. Aman ini. Tapi kalau yang tadi 40 dosa besar ini sanadnya diperbincangkan oleh para ulama. Tapi syaratnya satu, nggak boleh membongkar aibnya. Kata para ulama, aib di sini ada dua. Yang pertama, ma yata'allaq bihalihi, yang berkaitan dengan keadaan dia ketika ia meninggal dunia. Barangkali maaf, keluar dari tubuhnya apa? Bau yang kurang sedap, atau na'udzubillah wajahnya menghitam dan seterusnya. Maka seseorang mandikan jenazah, dia berusaha untuk menjaga aibnya. Dia hamba Allah, dia sudah kembali kepada Rabb-Nya yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Adil, dan Allah yang akan memperlakukan dia sesuai dengan keadilannya. Jikalau dia orang baik, Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Jikalau dia orang yang tidak baik, kita berharap agar Allah apa? Mengampuninya. Dia sudah kembali kepada Allah. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Baginya kebaikan yang sudah ia lakukan, baginya pula keburukan yang sudah ia lakukan. Jadi enggak usah diungkit-ungkit lagi. Orang yang meninggal sudah selesai. Dia sudah kembali kepada siapa? Rabb-Nya. Kita tutupi aibnya. Ini anau al-awwal. Anau tsani ma yata'allaqu bi jasadihi. Jadi kalau yang pertama tadi yang berkaitan dengan kondisi ketika dia meninggal. Kalau yang kedua berkaitan dengan tubuhnya. Barangkali maaf, ternyata selama ini di perutnya ada apa ya? Maaf, panunya besar ternyata. Selama ini orang nggak ada yang tahu. Tapi ketika dia mandikan ternyata kaget, wah ternyata panunya apa? Besar. Nah, ini jangan sampai dijadikan bahan candaan jamaah. Ingat, sembunyikan aibnya. Karena ketika kita menyembunyikan aib hamba tersebut, Allah Ta'ala akan mengampuninya berapa kali? 40 kali. Ini berkaitan dengan bab ke-154. Jadi menutupi aib di sini jamaah adalah aib yang berkaitan dengan keadaan ketika dia meninggal dan aib yang berkaitan dengan tubuh dia. Disebutkan dalam hadis lain jamaah, riwayat Hakim dalam Mustadrak, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, man wassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Siapa yang memandikan seorang muslim kemudian dia menutupi aibnya, maka Allah Ta'ala akan mengampuninya 40 kali. Ustaz, kalau yang nampak hal-hal yang baik bagaimana jemaah? Jadi kan kalau hal-hal yang buruk kita tutupi. Tapi kalau yang nampak hal-hal yang baik, boleh diceritakan nggak? Boleh. Ustaz nanti riya, Ustaz sudah meninggal riya bagaimana teman? Silakan diceritakan. Ini sebagai bentuk kabar gembira yang Allah Ta'ala segerakan. Mungkin ketika dimandikan, wangi, wajahnya apa? Berseri-seri dan sering-sering ceritakan. Sebagai motivasi bagi orang lain agar dia meniru amalan jenazah tersebut. Benar kata Nabi. Waman hafarolahu, siapa yang menggalikan kuburan untuknya,
fa ajannahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menggali kubur untuknya, maka akan diberikan pahala baginya seperti pahala orang yang memberikan tempat tinggal hingga hari kiamat. Jadi ini enak jadi apa jemaah? Tukang gali kubur. Jadi ketika dia menggali kubur, dia ikhlas karena Allah dan seterusnya, maka seakan-akan dia memberikan tempat, dia memberikan rumah kepada jenazah tersebut yang pahalanya sampai kapan? Hari kiamat. Karena memang jenazah ini baru akan meninggalkan kuburannya, alam barzahnya kapan? Hari kiamat, setelah tiupan yang kedua. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, lama sekali jamaahnya, pahalanya banyak sekali kan? Kalau meninggal sekarang, kiamatnya kapan? Tidak tahu. Seakan-akan dia ngasih rumahnya dipakai terus sampai hari kiamat. Ini habis ini kayaknya banyak yang mencalonkan diri jadi penggali kubur ini jemaah. Wa man kafanahu kasahu Allahu yaumal qiyamati min sundusin wa istabraqil jannah. Dan barang siapa yang mengkafaninya, maka Allah Ta'ala akan memberikan pakaian kepadanya kelak di hari kiamat, maksudnya di surga, dengan sutra yang halus dan sutra yang tebal ataupun yang tipis, yang kedua-duanya halus. Yang ngasih kafan, maka Allah Ta'ala akan ganti dengan pakaian di mana? Di surga. Ini semua menunjukkan bahwasannya al-jaza min jinsil amal. Perbuatan sesuai dengan balasan sesuai dengan perbuatan. Menutupi aib, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya 40 kali. Menggalikan kubur untuknya, dia dapat pahala. Memberikan rumah yang dipakai sampai hari kiamat. Memberikan kain kafan, Allah Ta'ala akan ganti dengan sutra di surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.